Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Dalam kesempatan pagi ini, saya ingin sedikit berbagi bagaimana pengolahan limbah dari serabut kelapa. Banyak metode yang bisa dikembangkan untuk mengolah pupuk cair dari serabut kelapa. Misalnya, yang pertama dengan merendam air. Jadi merendam serabut kelapa itu ke dalam air, kemudian dibiarkan dengan waktu yang cukup lama, antara 2 minggu, 3 minggu, dan seterusnya. Semakin lama akan semakin baik. Yang kedua, ada juga kemudian menggunakan metode air ini serabut kelapa ini direndam, kemudian dikasih mol, mikroorganisme lokal. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membuatnya dengan metode yang mungkin caranya sama, hanya bahan yang digunakannya beda. Dalam kesempatan ini saya akan membuat 100 liter air. Ini airnya masih diisi. Ini masih mengisi air. Kemudian yang kedua, saya membutuhkan serabut kelapa ini 30%. Karena serabut kelapa ini ringan, sehingga saya tidak melakukan penimbangan, tapi saya ukur dengan volume drum. Jadi sekitar 30%-nya. Kemudian yang berikutnya, saya menggunakan poster ini. Poster ini sebagai biangnya. Saya membutuhkan 10 liter poster. Ini adalah 10 liter. Nah, caranya setelah air 100 liter ini terpenuhi, maka biangnya saya masukkan, kemudian baru setelah itu sepetnya saya masukkan. Oh iya, dalam pembuatannya dibutuhkan drum yang ada ada klemnya, karena nanti mesti serabut kelapa ini mumbul ya. Ketika mumbul kita klem seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dengan memasukkan biangnya ini 10 liter. Kemudian kita memasukkannya serabut kelapa ini. Saya skip dulu biar tidak terlalu panjang. Nah, setelah kuota serabut kelapa ini terpenuhi dan air sudah dianggap cukup, maka kita matikan. Dan langkah berikutnya kita tinggal menyimpannya atau merendamnya kurang lebih minimal 2 minggu baru bisa digunakan, atau mungkin selambat-lambatnya 2 minggu bisa digunakan, atau bisa penyimpanan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kita membutuhkan klem ini adalah untuk menekan. Sudah tak skip dulu ya. Mata ditutupnya tertukar. Setelah ini terkunci seperti ini dibiarkan minimal 2 minggu, atau nyimpen dalam jangka waktu yang panjang juga nggak apa-apa, baru bisa digunakan. Nah, untuk kegunaan di tanaman, ini sangat bagus untuk meningkatkan bernas atau bobot atau menguatkan batang tanaman. Nah, kita lihat contoh yang sudah jadi. Ini ada contoh pupuk kalium yang sudah jadi. Ini sudah
umurnya lebih dari 1 tahun. Dia tidak berbau, bahkan tidak ada warna tidak berbau dan tidak berbuih. Jadi dari limbah itu menjadi manfaat, bahkan bisa meningkatkan bernas gabah, atau kalau untuk tanaman palawija itu juga bisa untuk meningkatkan bobot cabai, terong, tomat, dan lain-lain. Mungkin itu, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.